Mungkin dari sepanjang sejarah pemilihan umum Indonesia, baru kali ini ya penentuan calon wakil presiden ditunggu banyak orang. Saat dua orang capres masih belum menyebut nama, ada satu pasangan yang melenggang terdepan dalam deklarasi. Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin. Nggak komplit lah kalau minggu lalu sudah dibedah 3 calon presiden. Minggu ini kita bedah calon wakil presiden. Yang pertama adalah Caimin. Mengenal Cawapres pertama Muhaimin Iskandar dalam waktu 5 menit. Caimin lahir pada tanggal 24 September tahun 66. Masih lumayan muda ya ternyata. Dia adalah seorang politisi Indonesia yang sejak tahun 2005 menjadi Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ayahnya Muhammad Iskandar adalah keluarga pondok pesantren Manbaul Ma'arif Jombang, Jawa Timur. Muhaimin Iskandar adalah keturunan Kiai Haji Bisri Syamsuri, salah seorang ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama. Caimin menempuh pendidikan sarjananya di FISIP Universitas Gadjah Mada dan selesai pada usia 26 tahun. Ia melanjutkan masternya 10 tahun kemudian di Universitas Indonesia bidang komunikasi dan lulus pada tahun 2001. Pada tahun 2017, Muhaimin Iskandar memperoleh Doktor Honoris Causa dari Universitas Airlangga Surabaya. Karir politik Caimin dimulai bersamaan lahirnya era reformasi pada tahun 98. Ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal. Pada pemilu pada tahun 99, Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai PKB. Di lembaga legislatif tersebut, pada usia 33 tahun, Muhaimin menjadi Wakil Ketua DPR untuk periode 99 sampai 2004. Dia termasuk pimpinan termuda DPR yang pernah ada saat itu. Caimin juga pernah menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jadi bisa dibilang karir Caimin ini sudah sangat berpengalaman ya dalam dunia politik Indonesia. Ia juga pernah dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009 sampai 2014. Karirnya terus meroket seiring menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan yang berhasil menaikkan suara pemilu 2014 menjadi 9,04%. Caimin ternyata adalah seorang penulis buku. Beberapa buku yang pernah ditulisnya antara lain Melampaui Demokrasi, Merawat Bangsa dengan Visi Ulama, Momentum untuk Bangkit, Percikan Pemikiran Ekonomi, Politik, dan Kebangsaan, Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur, Intoleransi, Diskriminasi, dan Politik Multikulturalisme, dan beberapa buku lainnya. Hobi yang lain, ia ternyata juga penggila motor skuter Vespa. Lucu juga ya, vintage untuk hobi dari Caimin ini. Dari beberapa saudara kandung Caimin, Abdul Halim Iskandar menjadi salah satu yang namanya mungkin tidak asing lagi buat kita ya. Kakak dari Caimin ini diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam kehidupan pribadi, Caimin diketahui sudah menikah. Dia diketahui sudah menikah dengan Rustini Murtado pada tahun 95 silam. Sebagai pejabat publik, informasi kekayaannya juga bisa diketahui. Tercatat, Caimin memiliki harta kekayaan bersih sekitar 27 miliar merujuk pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara periode tahun 2022. Caimin diketahui tidak memiliki adanya utang. Menariknya, hampir seluruh kekayaan dimiliki dari Caimin adalah hasil sendiri. Nah, meskipun masih kerabat, Caimin rupanya pernah berkonflik dengan Gus Dur pada tahun 2008 silam saat Ketua Dewan Suro dan Dewan Tahfidz PKB memberhentikan Muhaimin sebagai Ketua Umum. Pada 2005, PKB kubu Gus Dur sempat memecat Caimin karena dianggap main sendiri ke istana. Meskipun konflik ini akhirnya berangsur meredam, namun Caimin kerap perang opini dengan salah satu putri Gus Dur, yaitu Yeni Wahid. Dalam beberapa kesempatan, Yeni Wahid kerap menyindir Caimin, terutama pada saat memasuki kontestasi politik dalam pemilihan umum. Jelang pemilu 2024, Caimin juga sempat menyenggol Yeni yang disebut bukan PKB. Kalau penasaran senggol menyenggol ini seperti apa, kamu bisa google sendiri, atau mungkin pengen diceritain kalau video ini rame. Bisa tekan subscribe dulu dan tulis di kolom komen mau ceritanya. Jujur ya, pada saat video ini dibuat, Broto Fact Finder belum dapat info siapa dua cawapres yang lain. Meskipun pastinya saat video ini uploaded, kita sudah tahu siapa dua cawapres yang lain. Ada tokoh favorit kamu yang mungkin harusnya masuk bursa cawapres?
Atau ada yang ketinggalan mungkin yang dilupakan namanya dan harusnya jadi calon RI 2? Kita bahas 2 cawapres lainnya di next video ya. Menuju Indonesia luar biasa bersama Broto Fact Finder. Stay curious.